bagaimana cara untuk memahami Al-Quran dengan mudah. Yang pertama, saya bacakan sebagai pengantar, di era menuju yang diformulasikan khusus tingkatkan kepada menerjemahkan. Sehingga isi kandungan Al-Quran tidak sekedar untuk dipahami, melainkan agar tergugah diri kita untuk mendalami Al-Quran dan tersentuh hati kita untuk mengamalkannya. Proses atau tahapan mempelajari Al-Quran yang pertama diawali dengan langkah membaca. Setelah dikuasai, baru ditingkatkan kepada menerjemahkan. Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, jadi setelah bisa membaca, ditingkatkan ke tahap berikutnya, yakni menerjemahkan. Setelah bisa menerjemahkan, ditingkatkan lagi untuk menguasai ilmu alat Al-Quran. Jadi ilmu alat itu dalam bahasa Inggris semacam grammar, atau dalam bahasa kita adalah tata bahasa. Nah, setelah itu ditingkatkan, baru kita bisa memahami ayat atau bisa memahami kandungan ayatnya. Kepedulian umat Islam untuk mengkaji dan mendalami kitab suci Al-Quran masih sangat memprihatinkan. Membaca Al-Quran setiap hari belum banyak dilakukan. Padahal perintah turun ayat pertama adalah Iqra, baca. Banyak yang mengorbankan dirinya sampai meninggal dunia belum bisa memahami Al-Quran. Akibatnya, pemahaman terhadap Al-Quran yang merupakan pedoman hidupnya itu masih sebatas kulit-kulitnya saja. Belum bisa meresap ke dalam kalbunya. Bagaimana bisa meresap? Menerjemahkan saja belum bisa. Sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus seperti Al-Quran. Persepsi sebagian besar umat Islam bahwa untuk mempelajari dan memahami Al-Quran adalah sulit. Hanya mereka yang di pesantren yang bisa memahami Al-Quran. Padahal faktanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin mudah Al-Quran untuk dipelajari. Sebagaimana tertuang di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54. Khususnya pada ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Sampai diulang 4 kali dalam satu surat. Jadi, jika kita menjumpai ayat yang diulang-ulang, berarti ayat itu sifatnya penting. Sifatnya penegasan. Ya, jadi Allah menegaskan karena suratnya ayatnya diulang-ulang. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau diterjemahkan per kata, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya benar-benar. Yassarna kami mudahkan Al-Qur'ana Al-Qur'an lidzikri untuk pelajaran atau untuk dipelajari. Fa maka hal apakah min dari muddakirin orang-orang yang mau mempelajari. Nah, jadi singkatnya ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran sulit, maka berhadapan-hadapan dengan Allah. Karena Allah sendiri sudah menjamin bahwa Al-Quran itu mudah. Setelah Allah menjamin mudah, di penutup ayatnya, fahal mim muddakir.
Allah menanyakan, adakah orang yang mau mempelajari? Setelah Al-Quran saya mudahkan, begitu mungkin kata Allah, adakah yang mau mempelajari? Nah, jadi poinnya di sini adalah yang penting mau. Karena Allah menanyakan maunya, bukan mampunya. Allah tidak menanyakan adakah orang yang mampu mempelajari, tidak. Tapi yang ditanyakan oleh Allah adalah adakah orang yang mau mempelajari. Nah, jadi isyarat bahwa syarat untuk bisa memahami Al-Quran itu satu syaratnya. Yang penting ada mau atau ada kemauan, bukan kemampuan. Jadi barangkali Bapak Ibu, mohon maaf, sudah merasa tua, daya ingat berkurang, daya pikir rendah, itu masuk wilayah kemampuan. Allah tidak menanyakan itu. Tapi yang ditanyakan adalah kemauannya. Yang penting mau saja, insya Allah bisa. Berikutnya, setelah dihitung, kosakata Al-Quran itu jumlahnya kurang lebih 110.000 kosakata. Bukan ayat ya, kalau ayat 6.600 sekian. Tapi ini jauh lebih spesifik, yakni kosakata. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari kosakata bi, ismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 5 kata atau 5 kosakata. Alhamdulillahirrabbilalamin terdiri dari alhamdu, li, Allahi, Rabbi, al-alamin. 5 kosakata. Nah, 30 juz kurang lebih 110.000 kosakata. Tetapi dari 110.000 kosakata, ternyata 79%-nya kosakata yang diulang-ulang. Nah, jadi hampir 80% kosakata Al-Quran bentuk pengulangan. Di antaranya, kosakata alladzina itu diulang hingga 810 kali. Hum 3.000 pengulangan. Ulaika 205, lafadz Allah 2.698 kata, dan yang lainnya. Jadi kita jangan lihat tebalnya Al-Quran. Ya, Al-Quran tebal itu karena banyak kosakata yang diulang-ulang. Tebal jadinya. Padahal intinya, kosakata inti itu 21%. Ya. Berikut gambaran. Nah, ini ibarat 30 juz kosakata Al-Quran, dominasinya adalah kosakata ulang yang warna hijau. Kosakata ulang dari kosakata kunci yang berwarna merah. Jadi merah itu adalah sebagai kuncinya. Nah, untuk bisa memahami Al-Quran, kita dalam tahapan menerjemahkan. Ya, untuk bisa menerjemahkannya, tidak perlu dipelajari 30 juz. Cukup kita kuasai kosakata kuncinya, yang 21% itu, yang berwarna merah. Cuman pertanyaannya, di mana kosakata kunci itu berada? Apakah tersebar di 30 juz? Ataukah ngumpul dalam satu bagian? Ringkasnya, kosakata kunci Al-Quran banyak kami temukan di dalam surah Al-Baqarah. Ini kuncinya. Kosakata surah Al-Baqarah mewakili sebagian besar kosakata Al-Quran. Nah, jadi Al-Baqarah ini adalah sebagai kuncinya. Oleh sebab itu, siapapun ingin bisa membaca Al-Quran, berlatih dulu membaca surah Al-Baqarah, bukan surah yang lain. Karena saya masih menjumpai di beberapa TPA atau TPQ, materi pelajaran membaca Quran itu dimulai dari juz amma atau juz 30. Padahal juz 30 itu tidak mewakili 30 juz Al-Quran. Juz amma atau juz 30 itu kelihatan mudah karena ayatnya pendek-pendek. Jadi kesannya mudah.
padahal tidak mewakili kosakata Al-Quran. Jadi kuncinya untuk bisa membaca, silakan pelajari bacaan surah Al-Baqarah. Kemudian siapapun ingin lancar membaca Al-Quran, sama, lancarkan dulu bacaan surah Al-Baqarah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lancar, sering-sering dibaca surah Al-Baqarah. Insya Allah surat yang lain lancar dengan sendirinya. Ya, karena kosakatanya dalam istilah komputer di copy paste ke surat yang lain. Ya, jadi kosakata surah Al-Baqarah di copy di surah Al-Imran, di copy di surah Al-Maidah dan seterusnya. Begitu pula siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Kuasai terjemahan kosakata surah Al-Baqarah. Insya Allah nanti bisa menguasai 30 juz. Khususnya surah Al-Baqarah juz 1. Ya, surah Al-Baqarah juz 1, di situ terdapat 3.624 kosakata. Media pembelajaran pertemuan yang pertama. Nah, totalnya ada 88 kata. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Untuk mempermudah, maka kami tambahkan tanda kotak per kata. Satu kotak, satu kata. Kosakata ulang, kami hilangkan tanda kotaknya. Tidak perlu dipelajari. Contoh, lafadz Allah pada ayat yang kedua, kami hilangkan tanda kotaknya, sebab pengulangan dari lafadz Allah sebelumnya. Begitupun Ar-Rahman ayat yang ketiga. Pengulangan dari Ar-Rahman ayat yang pertama. Jadi Ar-Rahman ayat yang pertama artinya Maha Pengasih. Ketemu lagi di sini Ar-Rahman ayat yang ketiga artinya sama, Maha Pengasih. Ar-Rahman yang lain hingga 30 juz, kuncinya ada di surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Bisa satu Ar-Rahman, bisa Ar-Rahman yang lain sampai 30 juz. Kemudian sampingnya Ar-Rahim, pengulangan. Dari Ar-Rahim ayat yang pertama. Berikutnya Iyyaka, pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Iyyaka yang kedua, ini pengulangan. Dari Iyyaka sebelumnya. Iyyaka hanya padamu. Ketemu lagi di sini Iyyaka artinya sama, hanya padamu. Berikutnya Siroto, pengulangan. Dari ayat sebelumnya ada ihdinas siroto. Nah, begitu pula dengan yang lain. Ya, jadi dari total 88 kata yang dipelajari hanya yang bertanda kotak. Berapa? 53 kata. Sisanya yang 35 pengulangan. Ya, jadi tidak semuanya dipelajari. Contoh lagi, pertemuan yang kedua. Totalnya ada 95 kata. Yang pertama, lafadznya berbunyi inna. Ya, innalladzina kafaru sawaun dan seterusnya. Inna. Inna kosakata baru atau kosakata ulang. Untuk mengetahuinya, kita lihat pertemuan sebelumnya. Ya, ini pertemuan yang pertama. Mari kita balik ke pertemuan yang pertama. Kita cek, ada tidak kosakata inna? Ternyata tidak ada. Berarti inna pada pertemuan yang kedua ini merupakan kosakata baru. Ya, kita beri tanda. Alladzina, kosakata baru atau ulang, ternyata kosakata ulang. Ya, dari mana? Dari sirotol ladzina yang pertama. Yang kedua, alladzina yu'minuna. Diulang lagi, walladzina yu'minuna. Ada 3 alladzina. Ya. Kafaru, kosakata baru. Ya, karena di sini tidak ditemukan kafaru. Begitu pula sawaun, kosakata baru. Alaihim, pengulangan. Ada di sini. Ala him. Diulang lagi, ala dan him.
Diulang lagi di bawahnya ada hum. Ya, him dan hum sama. Ada lagi hum. Kemudian ala, him, dan yang terakhir di sini ada hum. Banyak. Berikutnya aandarta, kosakata baru. Ya, hum pengulangan dari sebelumnya sama. Amlam kosakata baru. Tunzir juga kosakata baru. Ya, hum pengulangan. La yu'minuna pengulangan. Dari sini. Wala, ini ada la. Kemudian di sini la. Diulang lagi sini yu'minuna. Ada lagi di bawahnya yu'minuna. Nah, jadi di pertemuan yang kedua, dari total 95 kata, yang dipelajari hanya 41 kata. Yang diulang 54 kata. Baru belajar 2 pertemuan, banyak yang diulang ketimbang yang dipelajari. Jadi banyak pengulangannya ketimbang materinya. Ini baru belajar 2 pertemuan. Lanjut pertemuan yang ketiga, keempat, kelima, maka otomatis semakin banyak pengulangan. Dan juga semakin sedikit materinya. Ini sebagai buktinya. Kita langsung loncat ke pertemuan yang terakhir. Ya, pertemuan yang ke-20. Totalnya ada 320 kata. Setelah kita melalui 19 pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan yang terakhir ini, dari 320 kata, berapa yang dipelajari? Nah, ternyata dari 320 kata, hanya 17 kata yang dipelajari. Yang lain sisanya 303 kata, ini sudah diulang-ulang 19 pertemuan sebelumnya. Jadi ini tuntas surah Al-Baqarah juz 1, pertemuan yang ke-20. Nanti lanjut ke juz 2, juz 3, insya Allah otomatis semakin menurun. Nah, agar bisa sempurna dalam proses mempelajari untuk memahami Al-Quran, maka dibutuhkan suatu media atau alat yang disebut ilmu alat Al-Quran. Jadi dalam bahasa pesantren ilmu alat sebutannya. Ya, kalau dalam bahasa kita ilmu tata bahasa. Atau dalam bahasa Inggris grammar. Nah, terdiri dari ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, dan ulumul Quran. Ini penting sekali. Untuk memahami Al-Quran tidak bisa bermodal hanya menerjemahkan saja. Tapi juga harus ditunjang dengan ilmu alat Al-Quran. Contoh, pembahasan ilmu alat Al-Quran itu pada hal arah kiblat sholat. Ini sebagai contoh. Ada pertanyaan, sholat menghadap kiblat ke arah mana? Pasti mayoritas jawabannya adalah menghadap ke arah Ka'bah. Padahal tidak ditemukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa menghadap ke arah Ka'bah. Ya, jadi ini aneh. Ya, kalau ditanya arah kiblatnya mana, Ka'bah. Tapi yang aneh di dalam Al-Quran tidak ada penyebutan itu. Ya, kenapa demikian? Ya, apa jawaban yang tepat? Jawabannya itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 149 yang saya garis bawahi merah. Satrul Masjidil Haram. Jadi menghadap ke arah Masjidil Haram, itu yang tepat. Nah, jadi mari kita mencari tahu apa isi petunjuknya lewat tulisan yang di garis bawah tersebut. Mengapa tidak tertulis fawalli wajhaka satrul Ka'bah? Kenapa Allah menyebut Masjidil Haram bukan Ka'bah? Jawabannya adalah lafadz satro pada satrul Masjidil Haram itu artinya adalah arah tengah. Nah, jadi satrul Masjidil Haram arah tengah Masjidil Haram. Di mana arah tengahnya Masjidil Haram? Kalau kita lihat di foto ini, dilihat dari atas, pertemuan titik garis tengah itu adalah kiblat yang dimaksud. Ya, jadi arah tengah Masjidil Haram. Pertemuan titik garis tengah bangunan Masjidil Haram
tepat berada di bawah Ka'bah. Nah, jadi Ka'bah itu hanya sebagai tanda kiblat atau sebagai alat petunjuk. Nah, kenapa Allah tidak langsung saja menyebutkan satrul Ka'bah? Mungkin saja supaya kita tidak mengkultuskan. Ya, karena Ka'bah itu terbuat dari batu. Ya, andai kata kita mengkultuskan, maka otomatis kita kembali ke zaman jahiliyah. Jadi menyembah berhala. Jadi Ka'bah itu hanyalah sebuah bangunan. Ya, kalau kita kultuskan, kalau Ka'bah hancur, Ka'bah runtuh, maka apakah kiblatnya hilang? Nah, tentunya tidak, karena acuannya adalah bukan Ka'bah tapi Syatrul Masjidil Haram. Buktinya ini. Shaf sholat di Masjidil Haram itu shafnya melingkar, tidak kotak mengikuti bentuk Ka'bah. Nah, jadi melingkar shafnya, karena memang acuannya adalah titik. Yang namanya lingkaran kalau dikecilkan semakin kecil maka adalah titik. Nah, itulah yang dimaksud Syatrul Masjidil Haram. Nah, ini adalah sebagai contoh. Kalau kita bisa memahami terjemahan dan ilmu alat, maka arti dari pemahaman kata itu lebih spesifik. Ya, jadi kita bisa mengetahui lebih dalam. Ya, tidak hanya kulit-kulitnya Al-Quran saja. Ya. Baik, sebagai info tambahan, ini saya baca sebuah buku yang berjudul Keajaiban Sel-Sel Otak Manusia. Jadi yang ditulis oleh Profesor Dr. Ruben dari Jerman. Beliau tergugah atau beliau takjub ya terhadap banyaknya umat Islam yang pandai menghafal Al-Quran. Ya, Al-Quran setebal itu kok bisa dihafal? Mungkin begitu kata beliau. Lantas beliau melakukan penelitian ya, yang dituangkan ke dalam buku tersebut. Ringkasnya, yang pertama adalah otak terdiri dari bermiliar-miliar sel. Jadi ringkasan dari buku itu adalah yang pertama, otak terdiri dari miliaran sel. Jadi beratnya hanya 1,5 kilo, tapi isinya miliaran sel. Nah, oleh sang penulis, ya dilakukan penelitian, satu sel otak itu setara dengan daya memori flash disk berkapasitas 1024 mega. Jadi satu sel otak manusia itu sama dengan flash disk ukuran 1 giga. Daya ingatnya, daya simpannya. Nah, kemudian oleh beliau dilakukan penelitian lebih dalam, kemampuan flash disk tersebut untuk menyimpan 110.000 kosakata Al-Quran hanya membutuhkan daya memori sebesar 34 megabyte. Jadi kesimpulannya, kemampuan otak manusia untuk menyimpan atau mengingat 30 juz kosakata Al-Quran hanya membutuhkan kurang dari 1 sel. Ya, kita punya miliaran sel. Makanya terbukti banyak sekali orang yang bisa menghafal Al-Quran. Ya, makanya jangan khawatir, andai kata Al-Quran di dunia ini dibakar habis, ya dibakar sampai habis tidak tersisa, jangan khawatir. Ya, karena yang hafal itu jutaan. Ya, yang hafal jutaan. Kenapa? Karena kita mampu, otak kita mampu. Jadi Allah sudah mendesain. Ya, satu sel saja. Ya, satu sel saja. Yang miliaran sel lainnya terserah dibuat untuk apa. Ya, untuk Al-Quran hanya membutuhkan kurang dari 1 sel.